Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan tidak lupa memakai hand sanitizer-nya. Semoga kita terlindungi dari virus yang sedang mengganggu negara kita ini. Baiklah, untuk anak-anak sekalian, pagi hari ini kita akan membahas materi tentang teks eksposisi. Sebelum masuk pada proses pembelajaran, mari kita ketahui bersama apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah memahami, membandingkan, menganalisis, dan mengevaluasi teks eksposisi baik melalui lisan maupun tulisan. Yang selanjutnya itu menginterpretasikan, memproduksi, menyunting, mengabstraksi, dan mengkonversi teks eksposisi baik melalui lisan maupun tulisan. Berikut ini adalah materi-materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama itu pengertian teks eksposisi. Yang kedua itu ciri-ciri teks eksposisi. Ketiga, langkah-langkah membuat teks eksposisi. Dan yang keempat itu struktur teks eksposisi. Dan yang kelima adalah jenis-jenis teks eksposisi. Mari kita mulai dengan membahas materi yang pertama, yaitu adalah pengertian teks eksposisi. Kata eksposisi berasal dari bahasa Latin exposition, yang berarti memberitahukan, memaparkan, menguraikan, atau menjelaskan. Eksposisi merupakan paparan yang berusaha memberitahu atau menerangkan sesuatu. Eksposisi ditulis dalam paragraf dengan tujuan untuk memberitahukan, memaparkan, menguraikan, menerangkan sesuatu kepada pembaca. Eksposisi sendiri bertujuan untuk memberitahu, mengupas, menguraikan, atau menerangkan sesuatu. Jadi, apakah adik-adik semua paham apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah sebuah karangan yang bertujuan untuk memberitahukan, memaparkan, menguraikan, menerangkan sesuatu kepada pembaca. Itulah sedikit yang harus kita pahami tentang teks eksposisi. Nah, setelah kita mengetahui apa pengertian teks eksposisi, selanjutnya kita akan masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi terbagi menjadi 4. Yang pertama itu penulis berusaha menjelaskan sesuatu pokok persoalan secara objektif, tidak ada unsur-unsur emosional dan subjektif. Dan yang kedua, penulis teks tidak bermaksud mempengaruhi pembaca. Ketiga, gaya penulisan bersifat informatif. Dan yang keempat, yaitu teks memuat fakta yang terdapat di lapangan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasanya teks eksposisi ini bersifat memberikan informasi kepada pembaca, namun tidak bersifat mempengaruhi pembaca itu sendiri. Baiklah, mari kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu langkah-langkah membuat teks eksposisi. Yang dimana dalam materi ini kita akan mempelajari bagaimanakah langkah-langkah dalam membuat teks eksposisi. Mari kepada adik-adik untuk disimak dengan baik penjelasan yang telah saya berikan. Langkah-langkah membuat teks eksposisi, yang pertama adalah menentukan topik, yang kedua menentukan tujuan, yang ketiga menentukan manfaat, yang keempat membuat kerangka, yang kelima mengumpulkan bahan, dan yang keenam itu adalah menulis karangan atau paparan itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas struktur teks eksposisi. Untuk memudahkan kamu dalam menyusun teks eksposisi, kamu harus mengetahui juga apa saja struktur-struktur pembangun yang ada pada teks eksposisi. Struktur-struktur teks eksposisi antara lain yaitu ada pendapat, atau biasa kita sebut dengan tesis atau opini. Yang kedua itu argumentasi. Yang ketiga adalah penegasan ulang. Selanjutnya kita akan membahas materi yang terakhir untuk memudahkan kita dalam menyusun teks eksposisi. Kita wajib tahu apa saja jenis-jenis teks eksposisi.
Baiklah, jenis-jenis teks eksposisi yang pertama adalah eksposisi definisi. Eksposisi definisi di sini adalah metode yang berusaha menjelaskan definisi atau pengertian dari satu hal. Yang kedua, eksposisi identifikasi. Eksposisi identifikasi adalah metode yang berusaha menyebutkan ciri-ciri atau unsur-unsur mengenai suatu objek dengan harapan pembaca atau pendengar dapat lebih paham mengenai objek tersebut. Yang selanjutnya atau yang ketiga adalah eksposisi perbandingan, yang mana eksposisi perbandingan ini menggunakan atau digunakan untuk menunjukkan kesamaan dan perbedaan antara dua objek atau lebih dengan mempergunakan dasar-dasar tertentu. Selanjutnya atau yang keempat, eksposisi ilustrasi. Metode ini biasanya digunakan untuk memberikan gambaran atau penjelasan yang khusus dan konkret terhadap suatu prinsip yang bersifat umum. Yang selanjutnya, eksposisi klarifikasi. Metode ini digunakan untuk menampilkan pengelompokan sesuai pengalaman manusia itu sendiri. Yang selanjutnya ada eksposisi analisis. Eksposisi analisis adalah suatu cara membagi-bagikan suatu objek ke dalam komponen-komponennya. Jadi itulah beberapa materi kita mengenai teks eksposisi. Untuk hari ini sampai di sini dulu materi pembelajaran kita. Buat kamu, jangan lupa kuasai lagi materinya mengenai teks eksposisi dari berbagai sumber bacaan lainnya selain dari video ini. Baiklah, demikianlah video kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.